Ya, pemirsa, nilai tukar rupiah kembali tertekan seiring dengan penguatan dolar Amerika dan ketidakpastian global. Pada perdagangan kemarin rupiah melemah 7% hingga mendekati level 18.000 per dolar Amerika dan pagi ini sudah menyentuh level 18.000. Koreksi tajam juga terjadi di Bursa Efek Indonesia di mana IHSG melemah lebih dari 5%. Untuk membahas apa yang terjadi, kita akan berbincang bersama Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Pak Joshua, sebelum kita ke bursa, ingin tahu dulu, ketika kita melihat saat ini, dolar ada di 18.000 sekian per dolar Amerika, untuk rupiahnya maksud saya, apakah kita sedang melihat rupiah yang melemah, atau memang dolar yang menguat terhadap seluruh mata uang kawasan, Pak Joshua? Ya, seperti yang tadi yang disampaikan bahwa memang DXY ataupun dolar indeks pun juga menguat ya terhadap major currency. Jadi memang ini menjadi salah satu menjadi kombinasi ya penguatan dolar dan juga di sisi lainnya kami juga melihat memang ada pelemahan dari sisi rupiah karena faktor domestik yang mendrive tadi keluarnya dana asing ya baik itu khususnya di pasar saham dan juga pasar obligasi sehingga ini kalau kita melihat kemarin saja di pasar saham terjadi koreksi cukup tajam ya di Iya. tengah sentimen dari berbagai lini termasuk juga ekspektasi dari rating agencies dan juga beberapa data makro terutama terkait dengan neraca perdagangan dan juga inflasi yang meningkat dan juga terkait juga dengan meskipun memang harga minyak mentah Brent saat ini masih di bawah $100 per barel namun Iya. dalam beberapa hari terakhir ini cenderung mengalami kenaikan sehingga kembali lagi ini memberikan concern lagi ataupun ketidakpastian kepada investor terkait dengan spillover ataupun dampak rambatan dari harga minyak mentah ini terhadap fiskal Indonesia. Sehingga ini beberapa hal yang tentunya masih akan kita harus kita harus solve bagaimana supaya sentimen ini tidak terus melekat pada Iya. perspektif dari sisi investor asing kita. Pak Joshua, banyak yang mengatakan bahwa ketegangan yang kembali meningkat di Hormuz ya, di antara Amerika dan Iran itu memicu kekhawatiran investor. Kalau kita melihat belum lama Bank Indonesia sebetulnya sudah berusaha membela rupiah dengan menaikkan 50 basis poin BI rate-nya. Apakah kita bisa bilang bahwa itu belum cukup efektif untuk menahan pelemahan rupiah saat ini, atau seperti apa Anda lihat? Ya, sebetulnya memang kembali lagi kalau kita melihat dari sisi asesmen dari Bank Indonesia pun juga selain menaikkan tingkat suku bunga acuan 50 basis poin, dan ini salah satu yang terbesar ya 50 basis poin ini artinya memang adalah merupakan langkah-langkah preemptif ya dan juga untuk memitigasi sekiranya Bank Sentral Global pun juga ikut menaikkan suku bunganya merespon dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini. Namun kalau pertanyaannya apakah memang tidak cukup, ya memang karena permasalahannya tidak sepenuhnya datang dari moneter gitu ya. Karena kalau Oke. kita melihat tadi dari berbagai faktor ataupun dari berbagai sentimen terkait dengan sentimen kepastian S&P, rating S&P, lalu juga terkait dengan apakah ada assessment yang paling baru nanti terkait dengan MSCI setelah MSCI mendilit sekitar 18-19 saham dari weighting Indonesia gitu ya, dari weightingnya. Sehingga tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap dan juga penerapan kebijakan yang baru saja digulirkan oleh pemerintah terkait dengan DHISDA dan juga dengan single DSI gitu ya dan antara sumber daya Indonesia. Tentunya ini banyak pertanyaan-pertanyaan besar dari investor sehingga ini pun juga turut mempengaruhi kinerja ataupun performance dari sisi emiten sehingga makanya sebagian besar saham-saham berkaitan dengan pertambangan, komoditas, ya dalam beberapa hari terakhir ini cenderung mengalami tekanan cukup dalam. Ya, kalau kita melihat bursa, Pak Joshua, banyak orang yang mengatakan, banyak analis, banyak juga hedge fund yang melihat sebetulnya sudah oversold, sudah terlalu banyak dijual, tapi masih melemah. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kembali lagi kalau kita melihat dari sisi ketahanan investor domestiknya, semestinya kami tetap melihat bahwa kita masih memiliki resiliensi ya, karena memang kalau kita bicara dari sisi investor asing yang saat ini mungkin cenderung outflow dari capital market kita, tentunya momentum ini yang bisa dimanfaatkan oleh investor domestik ya, sekalipun memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menkyu, memang tentunya ini menjadi salah satu
apa namanya harus dikembalikan lagi kepada keputusan investasi masing-masing dari kita gitu ya. Apakah akan masuk dalam kondisi saat ini yang sedang melemah atau belum gitu ya. Karena kembali lagi sentimennya ini harus kita lihat lagi. Investor masih menantikan tadi keputusan yang final dari S&P dan juga apakah ada asesmen lanjutan dari MSCI dan juga bagaimana interpretasi dari pelaku industri dan juga para investor terkait dampak dari kebijakan yang baru saja digulirkan oleh pemerintah. Jadi saya pikir ini yang masih akan terus mempengaruhi ya, karena kalau kita dari sisi kebijakan moneternya sejauh ini Bank Indonesia juga sudah menggulirkan juga 7 langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga ketahanan nasional, termasuk juga dengan intervensi falas, ya, lalu juga dengan termasuk juga kenaikan suku bunga, peningkatan SRBI, ya, dan juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, menurunkan pembatasan pembelian dolar gitu ya, dan juga akselerasi pendalaman pasar falas. Dan yang terakhir adalah yang paling terkini adalah bagaimana upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan pengawasan kepada bank-bank dan juga korporasi yang melakukan transaksi pembelian dolar dalam jumlah yang besar. Jadi tanpa underlying ini makanya yang sedang akan terus diperkuat oleh Bank Indonesia agar sentimen dari investor asing khususnya terhadap rupiah ini, terhadap pasar domestik kita, pasar keuangan domestik kita ini tidak semakin memburuk gitu. Sehingga makanya karena intervensi yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia terbukti jelas ya bahwa dalam 4 bulan terakhir ini saja sudah hampir 10 billion US dollar gitu ya. BOP kita pun juga defisit ya di first quarter tahun ini gitu ya. Sehingga makanya kondisinya memang yang bisa diupayakan tadi adalah bagaimana penguatan komunikasi dari sisi pemerintah kepada pelaku industri dan juga investor agar apapun kebijakan yang sudah digulirkan saat ini bisa memberikan ketenangan dan juga memberikan optimisme baru lagi kepada para pelaku industri. Bank Indonesia sesuai tupoksinya itu kan menjaga stabilitas nilai tukar ya, Pak Joshua. Dan itu tidak angka tertentu. Tapi kalau di 18.000 ini Anda melihatnya seperti apa? Ya memang kalau kita melihat, kalau kita compare dengan mata uang Asia lainnya, memang rupiah saat ini menjadi mata uang yang terlemah ya kalau kita bandingkan dengan mata uang Asia lainnya, dan tingkat depresiasinya saat ini pun juga sudah mencapai lebih dari 7%, ya lebih dari 1.300 poin sepanjang tahun ini. Artinya tentunya kalau kita melihat lagi bagaimana respon kebijakan Bank Indonesia yang sudah diputuskan di RDG bulan Mei yang lalu, ini saya pikir sudah tepat gitu ya. Namun apakah respon ke depannya ini akan ada pengetatan lagi? Ini memang akan bisa ruang-ruang itu tetap terbuka gitu ya. Artinya dalam rangka tadi untuk bisa memberikan confidence dan juga dan kalau kita lihat pun juga tadi yang saya sampaikan termasuk juga dalam 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah adalah dengan meningkatkan yield ataupun imbal hasil dari SRBI gitu ya, sehingga ini dapat bisa menarik investasi khususnya investor asing di tenor surat berharga Bank Indonesia yang jangka pendek gitu, yang dari 9 sampai dengan 12 bulan gitu ya, sehingga makanya dan inilah menjadi salah satu harapan kita, karena di sisi lainnya di pasar obligasi dan juga pasar saham investor asing masih mencatatkan outflow, dan di samping itu pun juga selain tadi ada masih terbukanya ruang kenaikan suku bunga, namun juga di sisi lainnya kembali lagi inti permasalahan dari sentimen ini yang terus berkembang ini harus dipecahkan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia, OJK ya, dan juga dalam KSSK gitu ya, agar tadi tidak terus memberikan ketidakpastian kepada investor dan tadi akhirnya tadi akan bisa menurunkan agar harapannya ke depannya bahwa kepercayaan kepada rupiah ini bisa meningkat lagi gitu, karena yang sudah kita lihat juga bahwa di data kuartal 1 balance payment kita adalah penempatan aset-aset orang Indonesia ke luar negeri itu sudah mulai ada peningkatan gitu, artinya memang sudah mulai ada ketidakpercayaan ya dari investor dan juga dari sisi pelaku usaha, pelaku industri, sehingga memindahkan asetnya ke luar negeri, sehingga ini yang harus dipecahkan ataupun di-solve oleh pemerintah, apapun itu permasalahannya, sehingga tadi bisa meningkatkan kembali confidence dari para pelaku ekonomi di domestik. Pak Joshua, kalau kita ke bursa dulu ya, IHSG sekarang di monitor saya itu di 5.728, turun 3, sekian persen. Kalau lihat data 5 tahun yang lalu itu di 2021 masih di tengah masa COVID,
itu sekarang sudah relatif lebih rendah daripada itu atau ada di masa itu. Pertanyaan bagi investor adalah apakah bagi yang belum punya posisi ini waktu yang baik untuk katakanlah mulai membeli saham, ini juga dikatakan oleh beberapa kali oleh Menteri Keuangan, atau memang berhati-hati dulu, precautious dulu. Bagaimana Pak Joshua? Ya, kami kembalikan lagi nih kepada risk profile dari masing-masing investor dan masing-masing pribadi kita. Namun kalau kita melihat dari sisi price earning, IHSG dan juga beberapa saham fundamentalis yang baik tentunya, ini memang relatif murah gitu ya. Sehingga memang kalau ini bisa diambil momentum ini untuk setidaknya menabung saham, artinya kita tidak mungkin yang bagi investor retail yang mungkin dananya investasi nggak besar, ini saya pikir bisa dijadikan momentum ya untuk bisa mengakumulasi saham-saham fundamental yang memang fundamental kondisinya bagus gitu ya. Dan juga mengurangi tadi untuk melakukan investasi masuk kepada saham-saham yang memang quote and quote tadi ya nilai price earning-nya sangat tinggi sekali. Jadi artinya memang kalau kita melihat saat ini dan juga faktor fundamental yang kami percayai sebenarnya faktor fundamental ekonomi kita masih baik ke depannya, sehingga momentum temporary koreksi ini, saya pikir ini bisa dijadikan momentum bagi para investor, khususnya investor retail. Baik, kita harus terus memantau perkembangan baik saham maupun nilai tukar rupiah. Terima kasih Anda sudah mencerahkan kami, Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.